Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendi Kurniawan. Di sini saya akan membacakan presentasi yang berjudul Analisis dan Implementasi Strategi Manajemen Perubahan pada PT Bajul Jaya Sentosa Pembangkit Listrik PLTA Asahan 1. Di sini ada gambar yang ada gambaran perusahaan. Nama perusahaan PT Bajul Jaya Sentosa atau BDSN, bidang pembangkit listrik tenaga air PLTA yang berlokasi di Sumatera Utara dan tahun berdiri 1996 dengan kapasitas 180 megawatt atau 2 kali 90 megawatt. PPA dengan PLN yaitu di tanggal 23 Desember tahun 1996. Mulai operasi komersial tanggal 18 Januari tahun 2011. Di tahun 1996 didirikan dan menandatangani PPA dengan PLN. Lalu di tahun 1997 pembangunan dimulai. Lalu di tahun 1997 sampai dengan tahun 2002 proyek tertunda akibat krisis moneter. Lalu di tahun 2002 keputusan Menteri 15 garis miring tahun 2002 tahun 2002 mengizinkan kelanjutan proyek. Di tahun 2006 konstruksi dimulai kembali. 2010 uji coba dan commissioning tes. Lalu 2011 operasi operasi komersial dimulai. Di sini ada visi dan misi perusahaan. Visi menjadi pelopor pengembang pembangkit listrik tenaga air yang terkemuka di Indonesia. Lalu misinya, poin pertama, menghasilkan energi listrik yang ramah lingkungan dan handal. Poin kedua, memanfaatkan sumber daya secara efisien dan efektif. Poin ketiga, memberikan manfaat optimal bagi stakeholder. Lalu di sini ada konteks perubahan di PT BDSN atau PT Bajul Jaya Sentosa. Yang pertama, penandatanganan PPA dengan PT PLN di tahun 1996. Yang kedua, penundaan proyek akibat krisis moneter di tahun 1997 sampai dengan 1998. Yang ketiga, penyelesaian pembangunan dan uji coba operasional 2010. Yang keempat, operasi komersial resmi dimulai tahun 2011. Yang kelima, dukungan keuangan dari IFC sebesar 75 juta US di tahun 2014. Yang B, analisis situasi. Faktor eksternal. Yang pertama, krisis ekonomi Asia tahun 1997 sampai dengan 1998. Poin pertama, keputusan Presiden nomor 39 tahun 1997 dan nomor 147 garis miring 1997 menunda proyek. Yang kedua, proyek PLTA Asan 1 terdampak kebijakan fiskal. Lalu perubahan regulasi pemerintah. Yang pertama, keputusan Presiden nomor 15 garis miring tahun 2002 memberikan izin kelanjutan proyek. Lalu dorongan investasi di sektor ketenagalistrikan. Yang selanjutnya faktor internal, regulasi pemerintah yang berubah. Lalu ada ketergantungan pada kebijakan nasional. Masalah keuangan. Yang pertama, krisis ekonomi menghambat pendanaan. Yang kedua, restrukturisasi keuangan diperlukan. Di sini ada analisis SWOT, kekuatan atau strength. Yang pertama, sumber daya air stabil dari Sungai Asahan. Yang kedua, kemitraan strategis dengan PLN. Lalu ada peluang atau opportunities. Yang pertama, permintaan energi meningkat di Indonesia. Yang kedua, dukungan global untuk energi terbarukan.
Lalu di kelemahan atau weakness, yang pertama ketergantungan pada kebijakan pemerintah. Yang kedua keterbatasan modal dan pendanaan. Lalu juga ada ancaman atau threat. Yang pertama fluktuasi ekonomi dan ketidakpastian pendanaan. Yang kedua persaingan ketat di sektor energi. Yang C strategi manajemen perubahan. Pendekatan model Koters di 8 step. Yang pertama, create a sense of urgency atau mengkomunikasikan urgensi proyek kepada stakeholders. Poin kedua, build a guiding coalition, membentuk tim kepemimpinan perubahan. Yang tiga, create a vision for change, menetapkan visi PLTA San 1 sebagai penyedia listrik berkelanjutan. Yang keempat, communicating the vision melalui sosialisasi, media internal, dan forum diskusi. Yang kelima, removing obstacles, yaitu menyederhanakan perizinan dan pelatihan karyawan. Yang keenam, creating short term wins atau target jangka pendek untuk menjaga motivasi. Yang ketujuh, build on the change atau inovasi dan pengembangan proyek. Yang kedelapan, anchor the change in corporate culture atau menjadikan keberlanjutan sebagai nilai perusahaan. Di sini ada analisis efektivitas dan saran. Yang pertama, keunggulan model Kotler. Yang pertama, struktur dan sistematis. Yang kedua, meningkatkan keterlibatan stakeholder. Yang ketiga, menekankan pencapaian jangka pendek. Lalu ada tantangan. Yang pertama, resistensi terhadap perubahan. Yang kedua, kompleksitas koordinasi dengan banyak pihak. Yang ketiga, sulit menjaga perubahan dalam jangka panjang. Selanjutnya ada saran perbaikan. Yang pertama, mengkombinasikan model Kotter dengan ADKAR atau Angel Chain. Lalu ditentukan dengan manajemen. Yang pertama, menetapkan Key Performance Indicator atau KPI untuk mengukur KPI atau mengukur keberhasilan. Lalu memperkuat strategi manajemen risiko. Di sini ada kesimpulan dan rekomendasi. Poin pertama, PT Bajradaya Sentosa perlu menerapkan strategi manajemen perubahan yang fleksibel dan adaptif. Yang kedua, kombinasi model Kotter atau ADKAR bisa meningkatkan efektivitas transformasi. Yang ketiga, KPI dan evaluasi berkala penting untuk mengukur keberhasilan proyek. PLTA San 1 memainkan peran strategis dalam ketahanan energi nasional. Yang D, peran kepemimpinan dan komunikasi. Peran kepemimpinan dalam mengelola perusahaan perubahan. Menurut Sutrisno, tahun 2017, pemimpin harus memiliki visi yang jelas dan adaptasi tinggi dalam menghadapi perubahan. Poin pertama, menentukan visi dan strategi perubahan. Modernisasi operasional PLTA San 1 untuk efisiensi produksi listrik. Poin kedua, membangun komitmen karyawan, yaitu pelatihan dan keterlibatan aktif perusahaan. Poin ketiga, memberikan motivasi dan menjadi role model, yaitu kepemimpinan berbasis keteladanan, meningkatkan kepatuhan. Poin keempat, mengatasi hambatan dan konflik, yaitu pendekatan fleksibel dan persuasif dalam menghadapi resistensi. Selanjutnya ada evaluasi teknik komunikasi dalam perubahan. Teknik komunikasi yang efektif. Komunikasi partisipatif, meningkatkan keterlibatan karyawan dan mengurangi resistensi. Komunikasi transparan dan terbuka, membangun kepercayaan dan mengurangi ketidakpastian. Penggunaan media yang tepat. Kombinasi media digital,
pertemuan tatap muka, dan laporan tertulis. Di sini ada teknik komunikasi kurang efektif, yaitu komunikasi sepihak dari manajemen, yaitu meningkatkan resistensi dan ketidakpercayaan. Lalu informasi yang tidak konsisten, yaitu menyebabkan kebingungan dan konflik internal. Lalu menggunakan bahasa yang sulit dipahami, salah tafsir, dan kesalahpahaman terhadap perubahan. Selanjutnya, dampak dan hasil. Dampak perubahan terhadap operasional, meningkatkan efisiensi operasional. Lalu yaitu modernisasi sistem, peningkatan keandalan produk listrik. Lalu keterlambatan implementasi dan biaya tambahan. Di antaranya penundaan proyek di tahun 1998 sampai 2008 menyebabkan over budget. Dampak terhadap budaya organisasi, budaya adaptasi terhadap perubahan. Poin pertama, karyawan lebih fleksibel dalam menghadapi tantangan. Tingkat stres dan ketidakpastian karyawan, yaitu ada resistensi meningkatkan akibat ketidakpastian regulasi. Lalu dampak terhadap kinerja keseluruhan, peningkatan produksi listrik. PLTA Hasan 1 berkontribusi besar bagi pasokan listrik Sumatera. Tantangan manajemen dan risiko yang berkelanjutan. Di sini ada ketergantungan pada pasokan air dan dampak lingkungan. Lalu evaluasi tujuan perubahan. Di sini ada keberhasilan. PLTA salah satu berhasil beroperasi dan mendukung ketahanan energi. Yang kedua, kendala dan evaluasi, keterlambatan dan kurangnya strategi mitigasi risiko. Saran perbaikan. Poin pertama, penguatan manajemen risiko. Yang kedua, keterlibatan pemangku kepentingan. Poin ketiga, komunikasi internal yang lebih baik. Di sini lalu selanjutnya ada kesimpulan dan rekomendasi. Kepemimpinan visioner dan komunikasi efektif kunci sukses perubahan. Yang kedua, PLTA San 1 berperan strategis dalam energi nasional. Yang ketiga, BDSN atau PT Bajadaya Sentosa perlu strategi jangka panjang untuk keberlanjutan proyek. Lalu ada rekomendasi. Yang pertama, membangun kepemimpinan yang transformatif. Yang kedua, peningkatan komunikasi internal. Yang ketiga, pelatihan dan pengembangan karyawan. Yang keempat, menciptakan budaya inovasi. Yang kelima, evaluasi dan pengukuran kinerja. Yang keenam, keterlibatan stakeholder dan kolaborasi eksternal. Yang ketujuh, fleksibilitas dalam menanggapi tantangan baru. Langkah-langkah tersebut dapat membantu PT Bajadaya Sentranusa untuk memastikan perubahan yang telah dilakukan berjalan secara berkelanjutan dan dapat dioptimalkan dengan baik. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.